Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Ketua DKM Ustadz Ramdhani SAG, kemudian Ustadz Ma'mun, Ustadz Luqmanul Hakim, dan para asatidzah semuanya, tokoh masyarakat, Bapak RW, Pak Mulyadi, beserta seluruh pengurus DKM Masjid Baitur Rahim. Dan tidak ketinggalan ada sebagian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang sejuk ini, di pagi yang tenang, damai. Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan kaki kita melangkah dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan iktikaf di masjid yang mulia ini, menuntut ilmu. Mudah-mudahan seluruh kebaikan yang kita lakukan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sholat subuh berjamaah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, satu hari diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh istrinya. Istrinya namanya Aisyah radhiyallahu anha. Memang kalau kita lihat yang banyak nanya kalau dari istrinya itu adalah Aisyah. Aisyah itu adalah istri yang muda, cerdas, ya, banyak nanya. Karena memang dengan pertanyaan itu akan keluar ilmu, petunjuk, hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Aisyah nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah," jazakumullah khairan. "Ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun?" Apakah ada Apa 17? Kata Aisyah, hal ata alaika yaumun? Ya Rasulullah, apakah ada satu hari, satu peristiwa, satu kejadian yang datang kepadamu asyadda alaika, kana asyadda alaika min yaumi Uhud. Rasulullah ditanya sama istrinya, ada enggak hari
yang jauh lebih berat, hari yang jauh lebih sulit, kata Aisyah, dibanding peristiwa perang Uhud. Jadi yang diingat sama Aisyah itu peristiwa yang berat bagi Rasulullah adalah perang Uhud. Kenapa kok perang Uhud? Perang Uhud itu adalah perang kedua terbesar di dalam sejarah Nabi kita. Yang pertama yang kita tahu di tahun kedua Hijriah, peristiwa besar adalah perang Badar. Nah, di perang Badar itu Allah berikan kemenangan. Padahal jumlah umat Islam lebih sedikit daripada jumlah orang-orang kafir. 300 kurang lebih dibanding 1000. Menang. Kemudian terjadi perang yang kedua, namanya perang Uhud. Itulah hari peristiwa perang yang sangat berat buat Nabi. Kenapa demikian? Karena di perang yang kedua itu justru Nabi dan para sahabat diuji dengan kekalahan. Padahal tadinya udah mau menang, cuma karena nggak sabaran, mereka berebut harta rampasan perang, akhirnya meninggalkan pos yang sudah diamanahkan oleh Nabi. Kenapa berat? Karena disitulah Nabi kehilangan orang yang sangat dicintai. Ada pamannya meninggal dunia, namanya Hamzah. Kan paman Nabi itu banyak yang tidak beriman. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tapi ada paman Nabi yang beriman kepada Allah. Dan paman ini luar biasa beraninya. Namanya Hamzah. Ada nggak orang pengasinan namanya Hamzah? Jadi di situ Nabi kehilangan paman yang sangat dicintai, Hamzah. Apalagi yang membuat sulit Nabi SAW, diceritakan dalam hadis yang lain, Nabi itu sudah hampir ya berhadap-hadapan dengan musuh sampai giginya patah. Kemudian di pelipisnya ada darah yang mengucur. Artinya sudah dekat musuh dengan Rasulullah. Sudah dekat, sudah berhadap-hadapan Rasul dengan orang kafir Quraisy. Di situ Nabi terluka. Kemudian apalagi yang membuat Rasul berat dengan perang Uhud? Ternyata Rasul sudah mendapatkan beberapa sahabatnya tidak taat kepada beliau. Tadi ada sebagian sahabat meninggalkan amanah yang sudah diberikan. Kata Nabi, memang itu peristiwa perang Uhud adalah peristiwa yang berat. Tapi yang Aisyah tanya adalah, ada nggak yang lain yang lebih berat dari perang Uhud? Kemudian akhirnya Nabi cerita, ya selain perang Uhud ada cerita yang lebih berat. Kapan tuh? Ketika Nabi harus mencari tempat yang lain di luar kota Mekah untuk berdakwah. Kenapa kok Nabi harus mencari tempat yang lain? Karena di tahun ke-10 kenabian, Nabi mengalami ujian yang berat. Ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia, ketika istrinya yang tercinta Khadijah meninggal dunia, itu udah habis sudah kekuatan Nabi. Udah nggak ada lagi orang yang menjadi backing, penolong, orang yang mau berkorban untuk mendukung dakwah Rasulullah. Akhirnya Rasul pikiran, kayaknya Makkah udah nggak cocok nih untuk dakwah, karena sudah 10 tahun hasilnya nol. Sudah 10 tahun berdakwah hasilnya nggak banyak.
Bahkan mereka makin berani menzalimi Rasulullah dan para sahabat yang menyatakan masuk Islam. Akhirnya Rasul berangkatlah bersama anak angkatnya namanya Zaid bin Harisah. Jadi dulu Nabi punya anak angkat namanya Zaid. Awalnya Zaid itu diganti binnya, diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran, boleh kamu ngangkat anak, tapi binnya jangan diganti. Boleh kita ngangkat anak orang lain, kita asuh di rumah kita masing-masing, tapi hubungan dia dengan bapak aslinya jangan diputus. Nah, ini kadang-kadang ada juga tuh orang ngangkat anak, bapak ibu kandungnya diputus hubungannya, dimasukin ke akte seolah-olah bapaknya dia ini. Ada yang begitu, dan itu diharamkan dalam Islam, nggak boleh. Hubungan dengan bapak dan ibu kandungnya nggak boleh diputus. Tetap binnya bin orang tua aslinya boleh kalau anak itu diasuh oleh kita misalnya. Nah, Zaid bin Harisah diajak sama Rasulullah. Yuk kita pergi yuk. Kemana Rasul dan Zaid pergi? Beliau memutuskan untuk pergi ke satu tempat namanya Taif. Kalau ada orang pergi haji atau umrah tuh ada tuh kadang-kadang yang ngajak ke Taif. Rasul pergilah ke sana sama Zaid. Ketika sampai di sana ternyata Nabi ditolak mentah-mentah ya. Nabi ditolak, Nabi diejek, kalau bahasa sekarang Nabi dibully, dihina. Sampai nggak cukup dengan itu, Nabi dilempari batu. Berat. Di Mekah ditolak, makin mengkhawatirkan perilaku orang-orang kafir Quraisy. Mencari tempat yang baru ternyata ditolak juga. Sampai dilempari batu. Akhirnya di situ Nabi curhat kepada Allah. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati. Ya Allah, aku curhat kepada Engkau, aku ini lemah ya Allah, tapi tugas dakwah ini berat. Gak boleh Nabi diperintahkan untuk berdakwah, dakwah itu tidak dijalankan. Oh, gak boleh. Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ini ternyata lemah. 10 tahun dakwah di kota Mekah nggak berhasil. Aku pengen pindah ke tempat yang lain, ternyata realitanya sama ya Allah. Gimana lagi nih? Wakilatahilati, ternyata aku punya strategi juga nggak pas. Aku pikir pergi ke Taif jadi bagus, tapi ternyata ijtihadku, ikhtiarku, strategiku untuk berdakwah belum bagus. Wahawani 'alan nas, ternyata aku ini di kalangan manusia juga rendah dan hina. Gimana nih ya Allah? Gimana aku menjalankan tugas dakwah yang berat, tapi ternyata kemampuanku segini. Akhirnya Allah tentu maha tahu. Curhatnya Rasulullah di tengah kesulitan yang sangat berat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mendengar. Kemudian Allah mengirimkan awan untuk membersamai jalannya Rasulullah ketika meninggalkan Taif. Kan padang pasir itu nggak kayak di Pengasinan ya. Di Pengasinan di mana-mana pohon, capek bisa berhenti di bawah pohon. Ini udah diusir padang pasir, panas. Bayangkan 1500 tahun yang lalu, gimana sepinya padang pasir.
Rasul jalan. Sambil berjalan, malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi. Di tengah naungan awan ketika Nabi ada di padang pasir. Malaikat Jibril memberitahu, ya Rasulullah, apa yang kau curhatkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mendengarnya. Nanti akan ada pertolongan. Akhirnya datang tuh pertolongan dari malaikat namanya Malakul Jibal. Malaikat yang menjadi penguasa, yang menundukkan gunung yang ada di kota Makkah. Kata malaikat, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk membantu engkau. Kalau kau izinkan ya Rasulullah, atbaqtu alaihim al-akhshabaini. Pokoknya aku diminta oleh Allah untuk mengikuti apa yang kau mau. In syi'ta, kalau engkau mau, atbaqtu alaihim al-akhshabaini. Aku pengen ngangkat 2 gunung di kota Mekah, kemudian aku lemparkan kepada penduduk Taif. Tinggal apa maunya Nabi. Tinggal apa yang diperintahkan Nabi, malaikat siap, karena begitulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian apa jawaban Rasulullah? Kata Nabi, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Kata Nabi, jangan lakukan itu wahai Malakul Jibal. Aku tetap berharap, aku yakin, aku optimis akan lahir anak keturunan dari penduduk Taif, mereka yang beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Masya Allah. Nabi di tengah seperti itu menolak apa yang hendak dilakukan oleh Malakul Jibal. Kata Nabi, inilah peristiwa yang lebih berat dari perang Uhud. Inilah peristiwa yang jauh lebih sulit dari peristiwa perang Uhud. Ujiannya berat. Kemudian Nabi ditawarin bantuan. Dan bantuannya enggak main-main. Bisa ngangkat 2 gunung di kota Mekah. Ya, kalau kita dikasih tawaran bantuan begitu, ya udah gitu ya. Udah, apalagi malaikat gitu kan. Nah, dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang kita dapatkan yang pertama adalah terus yakin kepada Allah. Kalau mau curhat, curhatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Seperti yang Nabi lakukan. Yang pertama kali beliau langsung curhat kepada Allah. Inni ashku ilaika du'fa quwwati. Ya Allah, aku mengaku. Aku mengadu kepada engkau, aku ini lemah. Aku ini hina, aku nggak punya kekuatan strategi yang bagus untuk dakwah. Ngadu kepada Allah. Disinilah peran akidah yang sangat penting. Kita kalau punya masalah apa-apa jangan jauh-jauh. Yang pertama kali kita curhat adalah kepada Allah. Seperti yang Nabi lakukan ketika beliau hijrah. Beliau hijrah dari mana? Dari kota Mekah ke kota Madinah. Di tengah perjalanan di padang pasir beliau ngumpet. Ngumpetnya di gua. Jadi kalau di padang pasir nggak ada pohonan, nggak ada rumah, mau ngumpet di mana? Nyarinya goa. Ketemu goa namanya Gua Sur, itu tempatnya tinggi. Sekarang aja kita mau naik susah. Apalagi dulu 1500 tahun yang lalu.
Rasul ngumpet di situ. Yang nemenin Abu Bakar. Abu Bakar udah merinding. Karena ya kelihatan tuh di atas orang-orang kafir Quraisy kedengeran kudanya, ontanya. Ya kalau dia ngelirik ke bawah nih pasti ketangkep deh kita. Ya, kita ngebayangin dikejar-kejar sama orang, udah nggak ada jalan, kita ngumpet di tempat yang kecil. Ya ketahuan dah. Tapi apa keyakinan Nabi? Di dalam surat At-Taubah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, idhuma fil ghar, ketika dua orang Nabi dan Abu Bakar berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, kemudian Nabi bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, la takhaf, kamu jangan takut ya Abu Bakar, wa la tahzan, kamu jangan sedih, Allah selalu bersama dengan kita. Keyakinan kita kepada Allah kudu selalu hadir. Curhat kepada Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya saya pernah menyampaikan, kalau kita lagi zikir habis sholat Allahu Akbar, itu sambil ingat masalah-masalah kita yang besar. Apa sih masalah yang besar? Allahu Akbar. Jadi zikirnya 33 kali Allahu Akbar itu sambil ingat kita punya masalah apa. Allahu Akbar. Saya diuji dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah yang ngurusin 6 miliar manusia. Masa cuma ngurusin doang kita? Kita doang dan keluarga. Allah nggak mampu. Pasti Allah lebih mampu. Tinggal kita belum banyak curhat kepada Allah. Minta kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki langit dan bumi. Bukan presiden aja. Ya kita dibantu sama presiden aja udah luar biasa. Bagaimana ketika Allah senang, Allah sayang sama kita, pemilik langit dan bumi. Kurang apa lagi? Maka dalam segala kesulitan yang kita hadapi, mendekatlah kepada Allah. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat mengadu, momen mengadu yang paling bagus adalah ketika kita sujud dalam sholat-sholat kita. Makanya kata Nabi, perbanyaklah doa dalam sujud kita. Panjangin doanya, tapi kalau lagi sholat berjamaah jangan. Apalagi imam kelamaan, ya ini perut saya sakit nih, batal, nah begitu ya. Tapi kalau lagi sholat sendiri, lagi sholat sunnah sendiri, sebelum subuh udah bangun di rumah sholat, sujudlah yang panjang. Mintalah apa yang kita harapkan kepada Allah. Itu adalah posisi yang paling dekat antara kita dan Allah. Cuma kadang-kadang dorongan curhat kita lebih sering kepada manusia. Seolah-olah kita belum yakin kepada Allah. Nah yang harus ditumbuhkan tadi seperti yang Nabi contohkan. Dalam kondisi sulit yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati. Curhat. Kemudian tadi kalau lagi zikir Allahu Akbar sambil ingat kita punya masalah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sambil berzikir, sambil ingat kita punya masalah. Bersama Allah yang maha besar, semua masalah menjadi kecil. Itu akidah. Kita perlu kuatkan keyakinan. Kemudian Nabi ketika ditawarkan bantuan sama malaikat, Nabi bilang jangan. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu.
Aku berharap nanti akan lahir anak keturunan penduduk Taif yang beriman kepada Allah. Di sini Nabi mengajarkan sabar. Ya, namanya kita mau ngajarin orang kudu sabar. Kalau nggak sabar, bubar. Loh, ibu-ibu nggak sabar, bubar bu ya. Nggak sabar, bubar. Nggak sabar, masalah kecil jadi besar. Tapi kalau kita sabar, masalah yang besar jadi kecil. Sabar. Anak mecahin piring gara-gara nggak sabar, gelas pecah ya. Yang lainnya bisa nambah tuh. Aturan piring doang, gelas, panci pada penyok dan lain-lain. Maka kudu sabar. Namanya hati bukan dalam genggaman kita. Hatta hati anak-anak kita bukan dalam genggaman kita. Hati itu dalam genggaman Allah. Kudu sabar. Emangnya membalikan telapak tangan, maka kudu sabar. Tapi sabarnya bukan sabar yang nyerah. Kadang-kadang kan kita sabar dah, terserah dah gitu ya. Itu namanya sabar yang apa ya? Lepas dia. Sabar bukan sabar yang nyerah, bukan sabar yang meninggalkan tugasnya, bukan sabar yang udahlah terserah, bukan begitu. Tapi yang Nabi contohkan adalah kesabaran yang optimis. Nabi nggak mau dibantu sama malakul jibal, tapi Nabi yakin nanti anak cucu mereka saya yakin akan beriman kepada Allah. Jadi sabarnya sabar yang optimis. Ya insya Allah nih menunggu waktu. Doa saya mungkin belum banyak. Ibadah saya belum maksimal. Kesalahan saya masih banyak. Saya yakin nanti satu saat cepat atau lambat dia akan berubah. Mungkin nggak hari ini, tapi bisa bulan berikutnya, tahun. Ada optimisme. Ada keyakinan bahwa seseorang itu bisa mendapatkan perubahan. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran sabrun jamil, sabar yang bagus. Sabar yang di dalamnya ada husnuzon kepada Allah, ada keyakinan bahwa hal yang baik itu akan terjadi. Bukan sabar yang negatif, membiarkan dan meninggalkan. Itu teladan Rasulullah dari sisi akidah dan akhlak. Akidahnya adalah curhatkan segala sesuatu kepada Allah. Panjatkan. Allah itu makin banyak kita minta, Allah makin senang. Beda kalau kita sama orang. Kalau orang sekali, dua kali, tiga kali ya pas kesananya. Manusia punya keterbatasan, tapi Allah enggak. Makin banyak kita minta, Allah makin suka. Itu sama manusia. Ya. Sekali dua kali, iya bes-bes-besnya. Kemudian akhlak tadi, kita mesti sabar. Ya, apalagi ini masing-masing kita punya anak, punya cucu ya. Di tengah ujian yang berat, kudu sabar. Nanti kalau nggak sabar, anak-anak kita pada kabur ya, bubar nantinya. Sabar. Tapi sabar yang optimis, didoain terus habis sholat. Dalam sujud kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri saya istri yang salihah. Ibu-ibu juga doain, ya Allah jadikan suami saya suami yang soleh. Karena perkara soleh dan solehah itu bukan hanya urusan manusia. Yang lebih kuat adalah pertolongan Allah. Wa dzurriyyatina, anak cucu saya ya Allah, cicit keturunan itu nggak terbatas anak. Terus kita pengennya keturunan kita sampai hari kiamat mereka bertakwa kepada Allah. Qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan hati. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, kapan
kita merasakan kesejukan hati yang paling tinggi ketika kita melihat anak kita bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin anak punya prestasi macam-macam, tapi banyaklah bersyukur kepada Allah ketika kita sudah melihat anak kita yang masih SD, dia mau sujud di hadapan Allah. Ketika anak kita yang SMP, yang SMA, dia mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana Rasul dalam ibadahnya? Kalau tadi dalam akidah Rasul selalu curhat kepada Allah. Kalau dalam akhlak Nabi sabarnya sabar yang penuh dengan optimisme. Bagaimana ibadah Nabi digambarkan di dalam hadis sama Aisyah. Memang yang selalu banyak bertanya ini Aisyah. Aisyah nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, memang sebegitunya engkau ibadah? Sebegitunya gimana? Rasulullah tuh kalau sholat saking lamanya kakinya pada bengkak. Kalau bahasa Betawinya betek, ya. Waduh, udah berat banget, ya. Memang sebegitunya engkau ibadah ya Rasulullah. Bukankah dosamu sudah dijamin Allah maafkan? Bahkan dosa yang belum Nabi lakukan Allah ampuni. Itu yang disebutkan di dalam surat Al-Fatih, yang sering dibaca ketika baca riwayat Al-Barzanji. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu 'alaika ni'matahu wa yahdiyaka siratan. Bukankah Allah sudah memaafkan? Liyaghfirallahu laka liyaghfira lakallahu ma taqaddam. Allah sudah jamin, pokoknya kesalahan Nabi dimaafkan. Wa ma ta'akhkhar, bayangin tuh, dosa yang belum Nabi kerjakan Allah maafin, belum dikerjain. Jadi Allah udah siap menghapuskan duluan, Nabi belum kerjain. Tapi dengan begitu bukan berarti Nabi nggak mau ibadah lagi, ya. Nih kita nih misalnya, kita kerja sama orang, gajinya misalnya 3 juta. Kerja tiap hari masuk, kecuali hari Sabtu Minggu. Terus kata bos kita, kamu mulai bulan depan, kamu masuk berapa hari aja gajinya 3 juta. Kira-kira kita mau masuknya berapa hari ya? Tadinya masuknya 5 hari gaji 3 juta. Ini kata bos kita, terserah dah kamu mau kapan masuknya, gaji nggak dikurangin. Gimana tuh kita tuh? Wah, mintanya 100 juta ya? Minta banyakkan lagi. Misalnya minta digaji 100 juta ya, tiap hari masuk. Tapi giliran berikutnya udahlah kamu berapa hari aja kamu masuk, gajinya tetap segitu, nggak dipotong. Kayaknya kita masuknya paling menjelang gajian doang. Nabi itu dalam posisi begitu. Nabi berbuat salah, Allah jamin diampuni. Kata Aisyah, emang sebegitunya? Karena Allah sudah jamin semuanya. Tapi kata Rasulullah, afala akuna abdan syakura. Aku pengen menjadi hamba yang pandai bersyukur. Aku pengen menjadi hamba yang pandai berterima kasih. Allah kasih banyak, ya makin banyak lagi aku ibadah. Allah makin kasih banyakkan lagi, aku makin banyak lagi. Itu namanya orang yang pandai berterima kasih. Orang pandai berterima kasih kan gitu ya. Dikasih tempe, dikasih ayam. Dia datang ayam, kasih daging apa sapi begitu ya. Itu namanya bersyukur.
Jadi makin banyak Allah berikan anugerah kepada Rasulullah. Rasulullah bukan makin males, tapi ibadahnya makin banyak. Inilah ibadah Rasulullah, dilatar belakangi dengan syukur. Makanya saya pernah menyampaikan, kalau bisa gimana supaya ibadah kita jadi ringan, awali dengan berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Adzan subuh berkumandang, awali dengan syukur, ya Allah, alhamdulillah hari ini bangun lagi. Kalau Allah nggak bangunin, bisa nggak kita bangun? Nggak bisa. Walaupun sekampung Pengasinan nih, sedesa Pengasinan bangunin kita, kata Allah, kamu nggak bangun lagi ya, selesai. Begitu. Awali dengan syukur kepada Allah. Maka banyak di dalam ayat Al-Quran itu, sebelum Allah perintahkan sesuatu, diingetin dulu nikmatnya. Contoh sederhana di dalam surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Bayangin tuh cara Allah memerintahkan Nabi. Sebelum Allah perintahkan fa'ammal yatima fala taqhar, kamu jangan zolimi anak yatim, bapaknya udah nggak ada. Kalau yang lain dizolimi masih bisa kabur kepada bapaknya. Ini anak yatim siapa? Dia mau nangis ke siapa? Ke tetangganya. Ibunya tidak sekuat bapak. Tapi sebelum Allah perintahkan Nabi untuk tidak menzalimi anak yatim, Nabi dikasih tahu dulu, wa wajadaka dhallan, ya Rasulullah, dulu engkau belum tahu apa agama yang baik, kau saksikan orang menyembah berhala, kau pergi ke Gua Hira. Kemudian Allah turunkan cahaya Islam melalui wahyu. Yang tadinya Rasul galau, akhirnya dapat petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dulu kau miskin, tapi kemudian Allah pertemukan dengan Khadijah, orang yang sangat kaya pada saat itu, sehingga dakwahnya Nabi bisa dibantu. Nah, setelah diingetin dulu nggak dapat petunjuk, dulu miskin, baru nanti kalau ada anak yatim jangan dizalimi. Sama dengan ketika Allah perintahkan berkurban, inna a'tainakal kausar, baru fasolli li rabbika, kami sudah kasih nikmat yang banyak ke kamu, nikmat sehat, nikmat dapat hidayah, nikmat punya lingkungan yang bagus, itu kan nikmat. Nikmat bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, ini nikmat semua. Baru fasolli li rabbika wanhar. Jadi diingetin dulu. Makanya kalau mau enteng tuh ibadah kita, ingat dulu nikmat yang Allah kasih. Ya Allah, alhamdulillah, hari ini saya sehat. Kemarin banyak yang sakit, keluarga dirawat, tetangga dirawat. Alhamdulillah hari ini sehat, ya Allah. Kemarin mata sebelum operasi remang-remang, tapi setelah operasi alhamdulillah. Kemarin hanya bisa berbaring, hari ini bisa berdiri, alhamdulillah. Nah, ketika kita ingat nikmat kepada Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, nanti ibadah itu jadi enteng. Ibadah jadi ringan. Makanya Rasul mengatakan begitu, afala akuna abdan syakur. Emang nggak boleh aku jadi hamba yang pandai bersyukur. Ketika Allah kasih banyak, aku makin banyak lagi ibadah. Allah banyakin lagi, aku makin banyak lagi ibadahku kepada Allah. Nah, kalau bisa kita begitu, makin banyak kita menerima anugerah dari Allah, makin banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Nah, mudah-mudahan
Dengan seperti itu ibadah kita jadi enteng, ibadah kita jadi ringan. Coba aja buktikan. Sebelum kita melaksanakan perintah Allah, kita bersyukur dulu, kita ingat ibadah yang kita lakukan insya Allah menjadi mudah dan ringan. Nah, itulah sebagian kecil ya, dari perjalanan Nabi yang sangat luar biasa. Perjalanan Nabi banyak yang penuh dengan aksi-aksi, peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Nah, itu diantaranya. Pertama dari sisi akidah, dekatlah kita kepada Allah. Kalau mau curhat, curhatlah kepada Allah. Dalam sholat kita, dalam sujud kita. Cuma memang kalau dalam sujud, ya pakai doa-doa yang berbahasa Arab. Tapi kalau habis sholat terserah kita mau pakai bahasa apapun ya. Curhat kepada Allah. Kemudian dari sisi akhlak, sabar ya. Kita ngadepin semua urusan harus sabar. Tapi sabarnya jangan sabar yang meninggalkan, sabar yang ada optimisme. Insya Allah anak-anak saya semuanya akan dekat kepada Allah. Walaupun ada proses menuju ke sana. Sabar yang penuh dengan keyakinan. Melihat, oh kok sekarang begini, insya Allah yakin Allah akan berikan ending yang bagus nantinya. Kemudian dari sisi ibadah, makin banyak kita merasa Allah berikan nikmat, makin banyak ibadah kita kepada Allah. Dengan begitu insya Allah Allah kuatkan kita untuk bisa istiqomah di jalan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin jamaah dirahmati Allah yang dapat kita sharing pada pagi hari ini. Barangkali dari jamaah sekalian ada yang ingin di-share. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz untuk memberikan kajiannya. Jadi nanti aja punya memberikan masalah ketika manusia biasa. Makanya kalau dikasih masalah kita curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pasang status jadi minggu, ya. Jadi teman-teman ada kegiatan Pak RW ya, banyak. Nanti bakti Pak Ustaz atau nanti libur. Kasih kesempatan bertanya Pak Ustaz. Boleh kalau ada. Kalau ada silakan. Bapak-bapak satu, ibu satu, silakan. Ibu mau tanya Kak? Gak ada. Awan sedikit curhat. Oh Amun ada Kak? Ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, terima kasih atas ilmunya yang telah ditransfer pada kami semua. Jadi selama ini barangkali kita memang masih banyak mengeluh kepada manusia. Bahwa yang kita lakukan, yang kita lakukan itu masih kosong. Karena kita masih banyak mengeluh kepada manusia. Nah, kalau pemahaman tadi, akhlaknya Nabi, ya kesabarannya dan sebagainya, supaya yang bisa menular kepada kita. Ini kan sekarang lagi ramai-ramai ini demo ya Ustaz. Sudah gajinya gede, 100 juta masih pengen naik lagi. Rakyatnya nggak dipikirin. Kemudian ada ngajak demo, kira-kira kalau kita ikut dosa nggak Pak? Terima kasih Pak Haji. Rencana besok yang Ustaz ya, tanggal 25. Kita sama sekarang. Semoga kedepannya besok lebih baik lagi. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Ya. Tugas manusia memang yang pertama kali adalah berikhtiar, berusaha.
nggak bisa langsung doa. Ya. Dulu ada sahabat Nabi kok kelihatannya lebih sering doanya, tapi ikhtiarnya belum maksimal. Dia lagi berdoa, dia lagi beribadah, diingatkan oleh Nabi, sekarang kamu pergi keluar, berusaha. Kalau dulu yang bisa dilakukan adalah pergi ke kebun-kebun, kemudian cari kayu, kemudian jual. Ya. Kata Nabi, kamu mencari kayu bakar, kemudian kamu uangkan, kamu gunakan uang yang halal itu jauh lebih banyak, jauh lebih baik daripada kamu iktikaf. Kalau nggak salah iktikaf setahun di Masjid Nabawi, kata Nabi, itu jauh lebih bagus. Artinya sebelumnya kita harus melakukan ikhtiar, tapi ikhtiar ini juga ikhtiar yang baik. Jangan ikhtiar yang di dalamnya ada kezaliman, ikhtiar yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Di akhir surat Al-Ankabut Allah sudah menjanji, kalau kalian bersungguh-sungguh aku buka jalannya. Allah sudah jamin begitu. Walladzina jahadu fina, siapa yang berjuang bersungguh-sungguh, kata Allah kami buka jalannya. Makanya Nabi enggak ujuk-ujuk langsung berdoa. Nabi pergi dulu ke Taif, ya, bukan diam aja di kota Mekah. Ya Allah, kayaknya nih begini dah, gitu ya. Bukan, Nabi berangkat dulu ke Taif, berusaha, pokoknya bergerak. Sampai di Taif ternyata begitu, baru beliau jadi ada ikhtiar, ada doa. Nah gimana tadi? Kondisi lagi begini ya, ketika rakyat dia bisa jadi hari ini makan, besok belum tentu. Sekarang ini luar biasa tantangan dan ujiannya. Saya pernah itu, kadang-kadang kita kalau naik kendaraan online tuh sambil ngobrol, luar biasa. Ada orang ibu-ibu tuh, saya pernah naik, ibu-ibu kok bisa. Itu malam-malam waktu itu saya mau pulang ke sini dari Jakarta, sambil ngobrol, Ustaz, Bapak, saya ditinggal sama suami saya, tapi saya punya anak. Ya saya harus begini dah, katanya. Karena saya ditinggalin sama suami saya harus memenuhi kebutuhan anak saya, dan ini yang bisa saya lakukan. Pokoknya saya gerak dah sampai malam gitu. Itu seorang ibu, bukan bapak. Nah ini yang perlu kita terus lakukan, bergerak, berikhtiar, kemudian berdoa. Jangan hanya ikhtiar tanpa doa, itu namanya sombong. Apalagi ikhtiar curhatnya kepada manusia, Allah dilupakan. Allah tuh maha dekat, maha tahu. Bahkan tadi Allah makin senang kalau kita banyak curhat kepadanya. Kemudian setelah doa dan ikhtiar baru kita tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Kita udah ikhtiar, kita udah doa, ternyata itulah yang terjadi. Yakin kepada Allah, inilah yang terbaik. Pasti di balik ini akan ada anugerah. Rencana Allah lebih hebat dari rencana kita. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, bagaimana dengan ya orang-orang, ya memang kalau masalah negara, masalah politik ini luar biasa, tidak mudah kita membacanya. Ya orang sudah digaji besar masih pengen demo ya, kemudian tidak sensitif dengan keadaan. Katanya gaji DPR mau dinaikin apa ya, sampai tunjangan rumahnya doang 50 juta. Dia bilang di Jakarta itu di hotel sehari 3 juta tuh 50 juta masih kurang katanya.
3 kali 30 90 juta, Masya Allah. Emangnya mau tinggal di mana? Tinggal di hotel tiap hari. Nah, itulah orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang nggak berpikir. Makanya kata Nabi di dalam hadisnya, tidak sempurna iman seseorang, dia enak-enakan tidur di rumahnya, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Gak sempurna itu. Dia tidur wajaruhu ja'i'un, sementara tetangganya itu kelaparan. Kemudian kalau dicontohkan dengan Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, beliau itu ketika malam keliling bukan memikirkan dirinya, tapi memikirkan ada enggak nih. Karena aku akan ditanya nanti di hari kiamat, gimana nasib orang-orang yang aku pimpin. Rasul, ketika Umar bin Khattab keliling-keliling, dia dengar tuh ada anak sama ibunya saling berdebat. Dia itu jualan susu onta. Kata anaknya, Bu, udah dah, gimana nih susunya kita tambahin air gitu kan. 5 liter tambahin 1 liter kan menjadi 6, lumayan. Bukan ibunya malah bilang ke anaknya, nak udah tuh tambahin air begitu ya. Kata anaknya jangan. Kata ibunya kan khalifah, kita nggak mikirin kita. Umar mah enak-enakan di istana tempat dia istirahat. Tapi kita kan yang susah. Ternyata Khalifah Umar tuh lagi keliling dengar begitu. Akhirnya Khalifah Umar balik ke istana, dia gendong sendiri gandum dibawain ke rumah ibu tadi. Sampai berikutnya Umar nanya kepada anak, siapa nih yang mau nikah? Kenapa? Itu ada wanita solehah. Akhirnya salah seorang anaknya dinikahin tuh sama anak yang tadi itu. Yang kemudian lahir seorang sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Umar. Ya. Nanti ada sahabat yang Umar bin Abdul Aziz pada gilirannya itu. Jadi memang hampir tidak ada ya kepekaannya di tengah kondisi yang sulit. Kemudian, nah kita ini perlu cerdas juga, jangan karena ada yang bayar kita ikut-ikutan. Ya. Udah yang penting berangkat dapat 100.000, ya kita dapat 100.000, jangan kita dibohongin ya. Makanya pilih pemimpin tuh yang nggak mau bayar. Kalau yang bayar kita nanti pada akhirnya dia ingin balikin modal kan gitu. Lagi kampanye kita dibagiin 200.000, 300.000, nanti pada akhirnya dia juga yang menzalimi kita. Dia nggak peduli warganya mau gimana, terserah, yang penting balik modal dulu. Ya kayak sekarang kita saksikan korupsinya udah bukan miliaran lagi, triliunan, tapi sebenarnya kita kasihan ya. Nanti dia akan dituntut untuk ganti rugi yang habis dah amalnya. Nah, makanya kita perlu sedikit banyak ya nanya-nanya lah kepada ustadz-ustadz di sini ya. Jangan hanya ikut gerak, yang penting dapat nih 200.000, 300.000 berangkat. Tapi nanti akhirnya dia minta dibalikin karena itu modal ya. Modal harus balik ya. Itu yang terjadi. Nah, tadi kita konsepnya ada ikhtiar, usaha, kemudian ada doa, setelah berdoa tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan segala kemudahan dalam urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kamu ya, Pak Ero banyak kita nggak bagi tugasnya Pak ya, karena di tiap hari ini ada kegiatan hutan ya. Dan sebagainya. Jadi ya kita berbagi tugas sama ya. Demikian barangkali tunggu ya untuk masalah ya kita akhiri dengan doa barangkali besar karena logistik juga ada siap ya untuk apa dan program. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah karuniakan kita keturunan yang saleh salehah. Allah berikan kita
rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah ibadah dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana, kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kami banyak ya Allah, tapi Engkau Maha Pengampun. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Juga saudara-saudara kami ya Allah, keluarga besar kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Ampuni segala khilaf yang mereka lakukan ya Allah. Ya Allah, berikan kesembuhan di antara kami, keluarga kami yang sedang sakit. Berikan keluasan, kelapangan bagi mereka yang dalam keadaan sempit ya Allah. Berikan kemudahan bagi mereka yang mengalami kesulitan. Berikan kecukupan rizki bagi yang kekurangan ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina wa auladina wa banatina wa baqiyati umurina. Ya Allah, berikan keberkahan untuk seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim ya Allah. Berikan keberkahan yang banyak dari tanah wakaf yang terus dikembangkan di masjid yang mulia ini ya Allah. Berikan keberkahan pada anak-anak kami ya Allah. Berikan keberkahan pada harta kami ya Allah. Berikan keberkahan pada ilmu kami ya Allah. Berikan keberkahan di sisa umur kami ya Allah. Allahumma sabbitna bil iman wal islam wa bit tauhid min dari dunya ila daril akhirah. Ya Allah, kokohkan iman kami, kokohkan Islam kami ya Allah. Kokohkan akidah kami di tengah ujian fitnah dunia yang luar biasa ya Allah. Jauhkan kami dari godaan yang membuat kami terjebak dalam urusan dunia yang tidak ada habisnya ya Allah. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia tinggi cita-cita yang paling tinggi buat hidup kami ya Allah. Jadikan akhirat tempat kembali kami yang paling baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudahkan seluruh urusan dunia kami ya Allah. Mudahkan seluruh urusan akhirat kami nanti ya Allah. Wafatkan kami ketika sedang beribadah, sedang baca Al-Quran, sedang berzikir. Bangkitkan kami, hisab kami dengan cara yang mudah ya Allah. Kumpulkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami ke dalam surgamu. Jauhkan kami dari azab neraka yang amat pedih ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.